Akhirnya dia jujur kan? Akhirnya jujur. Akhirnya jadinya. jujur di sini. Udah 2 bulan Indomie nggak kasih. Ya gue harus ngomong. Karena apa? Gue selalu memberikan apapun yang ada untuk kekristenan ya. Gue ngapain kasih ke lu? Lu sampah bagi gue. Karena gue tahu lu tuh munafik. 1 jam ngomongin duit, tapi gue nggak pernah kasih duit ke orang itu. Malu, gue serius. 1 jam lu ngungkitin duit yang nggak pernah lu kasih, tapi orang ngasih ke lu. Lu nggak tahu malu memang. Hah? Bukannya lu yang nggak tahu malu ngomong kekristenan ya, padahal dapat duit dari kekristenan, bilang orang Kristen itu bego. Sadar diri, jangan lu pikir lu playing victim di sini. Bohong supaya dapat duit. Gua nih masih iya, bohong ini. Hah? Kamu yang nggak tahu malu ngaku-ngaku ketemu Yesus pernah kasih duit 1 miliar ke Yuni. Itulah laganya si Pising, padahal 1 sen nggak pernah kasih saya duit. Loh, memang kalau gua kasih lu duit, gua nggak akan ngomong. Karena orang Kristen diajarkan seperti itu. Tapi karena orang-orang ini nggak mau ngomong, gue yang harus speak up supaya orang-orang Kristen itu mengerti bahwa ada pendusta yang memberikan hal yang namanya menjanjikan, wah gue ketemu Yesus, gue ngomong seperti ini. Apa giliran udah dikasih, di stop, jadinya seperti ini, menghina kekristenan, bilang orang Kristen bego. Hei iblis, kau pernah makan dari duit orang Kristen, kau hina lagi orang Kristen. Kau ini memang iblis pendusta. Hei, tidak tahu malu kau. Darah kau sudah mengalir dari darah orang Kristen itu. Udah didapatkan. Kau paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama, Bu Yuni selama ini menjadi anjing peliharaan dari para Polycardos. Kita tahu Bu Yuni sering sekali menggigit para apologet Islam. Mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata anjing. Mohon maaf. Karena anjinglah hewan yang dipelihara untuk menggigit lawan dari tuannya. Jadi saya gunakan istilah seperti itu. Apalagi kita tahu di sebelah mereka sering menggunakan istilah-istilah seperti kunarion. Ya, bahkan Yesus memanggil orang-orang di luar Yahudi sebagai kunarion. Dan Bu Yuni jelas bukan orang Yahudi. Jadi bagi mereka, Bu Yuni kunarion. Kunarion itu apa? Ya kunarion itu diterjemahkan jadi anjing. Mohon maaf, kalau menurut teman-teman agak kasar. Jadi Bu Yuni ini dipelihara oleh para Polycardos untuk menyerang iman. Untuk menyerang agamanya sendiri. Ini cukup mengejutkan. Kok bisa gitu? Bukankah Bu Yuni selama ini mengaku muslim? Mengaku sholat, tapi kok bisa-bisanya bergabung bersekutu dengan para Polycardos untuk menyerang agama Islam, untuk menghujat agama Islam, bahkan di room yang jelas-jelas room tersebut menghujat Nabi Muhammad SAW dan juga Islam. Bu Yuni ketawa-ketawa, santai saja. Orang ya teman-teman, sebejat-bejatnya Islam, ya, sebejat-bejatnya orang Islam, yang mungkin sholatnya cuman setahun sekali, itu kalau dengar nabinya dihujat, agamanya dihina, itu pasti panas, pasti ada girohnya untuk marah. Tapi Bu Yuni nggak ada, teman-teman. Dan kita sudah tahu itu ya. Kita tahu bahwa Bu Yuni nggak pernah marah, ya nggak ada girohnya saat agamanya dihina. Tetapi dia marah kalau diri pribadinya dihina. Ini mirip dengan Polycardos. Nanti saya akan tampilkan buktinya, teman-teman, biar kalian tahu apa yang ingin saya sampaikan. Ya, kalau kita bicara Bu Yuni, ini mengejutkan, teman-teman. Ciri-cirinya benar-benar mengarah ke Polycardos. Polycardos itu kalau pribadinya dihina, ngamuk. Ngamuknya minta ampun. Bahkan mereka terang-terangan bilang apa? Oh, agama kami nggak perlu dibela, tapi kalau saya dihina, saya akan marah. Dan kalian sering dengar ya, pernyataan dari Polycardos yang seperti itu. Mereka nggak ada masalah dengan agamanya. Yang penting jangan pribadinya. Itulah kenapa saya sangat dibenci. Ya, karena saya menyerang itu kelompok mereka, Polycardos ya, yang saya serang. Saya nggak pernah ada masalah dengan agama Kristen. Nggak ada masalah. Tapi mereka akan dendam sekali sama saya, karena saya membongkar kecurangan-kecurangan mereka. Oknum-oknum Polycardos yang benar-benar merusak toleransi di Indonesia. Jadi karena saya bongkar, maka kegiatan mereka itu akan terbongkar dan akan berbahaya bagi mereka. Sehingga mereka ngamuk kepada saya, marah kepada saya. Itulah mereka bilang kalau mau debat-debat aja.
Lu kalau mau debat aja, jangan bongkar kami. Lu ikut Uniriva, Kores, kami nggak ada masalah. Tapi mohon maaf, saya nggak ada masalah dengan agama kalian. Yang saya bongkar adalah kebusukan kalian, supaya orang-orang Kristen tahu bahwa kekristenan sedang dirusak oleh orang-orang ini. Bahwa toleransi umat beragama di Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena kelakuan para Polikarpus ini. Ini yang ingin saya edukasi dan ini yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Ya. Itulah kenapa saya diserang. Kalau ada yang nanya, Bang, kenapa selalu Anda yang ditargetkan? Karena yang saya bongkar adalah Polikardusnya, bukan agamanya. Kalau agama saya rasa udah clear lah. Bagi kita jelas, agama Kristen salah. Bagi pandangan Muslim. Bagi orang Kristen, dia yang benar. Kita yang salah. Itu sah-sah saja gitu. Lakum dinukum waliyadin. Nggak ada masalah. Kita cuma menyampaikan saja. Ya, kita menyampaikan, mereka terima, nggak terima, urusan mereka. Kan seperti itu. Nah, jadi kembali kepada Bu Yuni. Ya, jadi Bu Yuni ini, ya mohon maaf. Memang orangnya itu, ya munafik lah kalau saya bilang ya. Munafik. Karena dia rela, ya dia rela menghujat agamanya sendiri demi uang. Demi uang. Dan ini diakui sendiri oleh Polikardus, yang rupanya 2 bulan terakhir sudah berhenti. Sudah berhenti donasi kepada Bu Yuni. Sudah berhenti transfer kepada Bu Yuni. Sehingga Bu Yuni balik arah. Ya, jadi ibarat anjing, nggak dikasih makan sama majikannya 2 bulan, berbalik arah menggigit majikannya. Nah, jadi dia gigit majikannya karena majikannya nggak kasih lagi makanan. Itu yang sedang terjadi kepada Bu Yuni sekarang. Dan itu diakui oleh Polikardus sendiri. Ya, Polikardus mengakui Bu Yuni menggigit mereka, dan Polikardus mengakui bahwa selama ini mereka memelihara Bu Yuni. Mereka transfer uang kepada Bu Yuni. Ada yang transfer sampai 5 juta, 6 juta sekali transfer, bayangkan. Ya, jadi memang digunakan. Kita dengarkan dulu teman-teman. Astaga Bu Yuni. Kasih kesempatan dengerin dulu ini betul. Simak dulu omongan itu. Memang betul. kita juga Saya di sini yakin kaget Bu dengan Yuni, kau, Bu Yuni. Bu Yuni, Ngomongnya weh. Bu Yuni, saya yakin nih ya, saya yakin di room ini bahkan yang di bawah itu terkaget-kaget ketika Bu Yuni bilang anjing lu, tai lu, itu kaget Bu Yun, karena bukan Bu Yuni yang asli gitu loh. Oh, ini kok bisa begini gitu loh, kan aneh gitu. Bu Yuni dikasih. Silakan. Nanti kita langsung bicara ke ini aja lah, nggak usah curhat-curhat di sini ya. Kita bicara ilmu lah. Saya malas kalau curhat-curhat. Yang berkata Ayo, begitu Bang Bre, jinnya Ibu Yuni itu. Kita ini punya Makanya teman gue bilang dari sama bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Makanya kalau habis makan makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Makanya kalau habis makan ikan atau makan ayam, jangan dimakan sama tulangnya. Mas, jangan dimakan sama tulangnya. Kasihkan ke saudara kita bangsa jin. Tulang manusia itu, tulang yang sudah dimakan dari ayam atau ikan, itu kalau kita buang, Allah bungkus lagi. Itu bangsa jin. Ayo tip-tip layar semua penonton, nanti kembali-balik. Terakhir. Gue cuma ngormatin Bre aja ya. Terakhir itu dulu Bre. Kenapa sih lu mengatakan gue ini berubah? Ya karena gue udah bilang, pokok permasalahan itu bukan soal duit. Dan bukan persoalan orang benci gue atau suka sama gue nggak peduli. Sejahat-jahatnya orang pasti ada yang suka, dan sebaik-baiknya orang pasti banyak yang membenci. Itu udah Oke. biasa gue. Sebentar Oke dong teman-teman, sebentar Sebentar. teman-teman ya, saya ada 2 puasa sebenarnya hari ini, jadi saya mengakhiri dulu sampai di sini. Bro Syair berdarah, thank you. PC The King, jangan kasih kendor, gas terus. Oke, KS Amburadur, ini gimana KS Amburadur ini lagi. Bro Bevan itu gas terus. Ibu Yuni, kembalilah kepada kebenaran ya. Bu Yun, bentar. Bu Yun, kembalilah kepada kebenaran ya. Jangan kau disesatkan oleh Sinandar, oleh si Juma, oleh Uniriva, oleh Umi Dini, apalagi si Sugi Kristolo pacarmu itu. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Thank you host, thank you semuanya. Tuhan berkati. Shalom Pak Erben ya. Bang Erben, kita karungin nanti si amburadul ini. Oh ya, oke, nggak apa-apa, nanti kita cium dia. Udah ya, ini host saya minta 2 menit, saya mau ngomong sama Bre aja ya. Gak ada untuk iblis pendusta ini. Oke, udahlah. Oke ya, gini ya Bre.
saya udah bilang sama kamu, bukan soal duit dan bukan orang suka saya atau benci sama saya, nggak peduli itu ya. Kalau kamu mengatakan seperti itu ya udah, ketika saya melihat kalian begitu ya saya ubah seperti ini. Gak apa-apa sih, itu pribadi saya dan Loh, Bu Yuni jangan salah. Dulu kan Bu Yuni pernah bilang kekristenan itu punya hak untuk melawan Islam yang apa itu namanya meledek-ledekkan agama kami. Loh, Bu Yuni kan mengakui, makanya waktu dulu kan membela. Benar nggak? Kok sekarang Ya, berubah? karena dananya Ada masuk, apa? Bang. Ada apa itu? Kenapa berubah? oke Ya kan karena gua dananya ini, di stop. kita Kan ini gitu sedang aja cara menyuarakan. mikirnya. Iya, gitu loh, Bu Yuni. Iya, justru Kamu tuh justrunya- berubah. Bre, Justru di room kita, kan gua Bang udah Bre, bilang ya. nih, kalau soal Bang Bre, duit, ya. gua nggak pernah lihat duit ya. Umpamanya ada hotel-hotel Nggak pernah lihat Bahkan pernah saya berhenti. duit. Aduh Tuhan. Oke. Kalau udah jujur dari awal, kenapa akhirnya harus berbohong? Itu yang Ya, disesalkan oke, ya. bikin. Sebenarnya sebentar, saya kasih tahu Anda ya Yuni ya, supaya Anda Ada memahami duit kan pising. apa Lu yang nggak saya pernah nawarin saya gua 5 beritahukan. juta nggak, 6 juta kan untuk supaya gue stop tutup tok gitu. Kasih ya yang Gua sudah nggak kasih duit, ya. gift. Kan itu kan. Ngomong duit lagi. Nah makanya lu jangan goda dari Gini, tadi ngomong, dengarkan. gua nggak karena Makanya duit, yang diberikan nggak orang karena Kristen duit. itu mereka Bukan nggak karena pernah duit. kenal. Yuni, dengarkan. Orang Kristen memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Sebenarnya tujuan mereka baik, apa yang mereka bantuin itu karena kita tuh mengasihi. Dan saya pun berkata seperti ini supaya kau itu tahu diri. Kau pernah makan dari duit Kristen, orang Kristen. Kau bilang orang Kristen itu yang udah ngasih kau bilang bego lagi. Iya. Padahal kau ngambil duitnya, kau makan duitnya. Iya, oke. Dengarkan, berarti- saya lagi ngomong, kau dengarkan supaya kau ngerti. Aduh. Ya, saya kasih tahu kau untuk kau tahu diri. Kau menghina orang Kristen yang bego-bego. Apa kau bilang seperti itu? Kau makan dari situ, hei. Kau sudah telan duitnya. Ketika waktu sudah di stop, kenapa kau kembali menjadi seperti itu? Kau menghina Yesus, kau menghina kekristenan, bahkan orang Kristen yang kau sudah makan duitnya. Tahu diri sedikit, pendusta. Setidaknya kau itu mengingat masa dulu kau. Kau ngerti nggak? Kau hidup juga dari situ. Kau nggak usah berbohong hidup kau ini, Jangan kau sok tahu dengan saya. Oke. 103 orang ini dan kau sampaikan kepada oten-oten di sana yang merasa pernah memberi saya duit, suruh dia ke saya bagi balik duit dia. Waduh, Oke. waduh. Lihat Untuk ini, kepada lihat, Kali kamu. lihat ini cara iblis. Makanya gue bilang, Astaga. cuma gini dong. Bu Gue Yuni udah ini lagi bilang tadi. disesatkan Allah SWT nih kayaknya nih. Makanya Allah ini SWT saat lagi ini, menyesatkan kamu, Bu Yuni. ini yang dibilang. Udah dikasih Berarti tahu kontradiksi orang dong Kristen tangan Al-Quranmu. kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tapi nggak ngerti karena apa? Karena Islam ini. Nah, karena jangan Ini. nunggu duit. Loh, ketika saya mau balikin, oke nih ya 103 orang dan Berarti beberapa Allah teman yang SWT mu merasa lagi ya, menyesatkan kamu, Bu merasa Yuni. kalian pernah kasih duit dan ingin minta duit Kontradiksi kembali, berarti. silakan hubungin Enggak, saya kalau di koma Ibu saya Yuni- setiap hari saya buka ya. Insya Allah saya bayar balik duit Anda. Ibu Udah Yuni, itu aja. Insya Allah, Insya Allah. Perempuan munafik. Kau jangan ajari saya ya. Saya udah bilang, kau otaknya setengah panggil Muhammad kau kesini sama Allahmu juga. Saya nggak pernah kalah debat ya. Jadi nggak usah bilang insya Allah di sini. Kalau kau pastikan bahwa akan dibalikin, saya minta akan distorkan nanti. Kapan kau bisa? Kapan? Berarti Saya Allah bilang, SWT mau Insya lagi menyesatkan Allah. kamu, Yun. Ini Munafik kontradiksi kau. nih. Kalau ada Kontradiksi soal nih. duit, udah diungkit duit, malah Allah kesana. SWT mu menyesatkan Gimana kamu, nih, Bre? Bu Yun. Nah, gue jadi bingung, Bre. Dengan Tadi fisik ingat ya, Enggak, tadi enggak, gue gini, udah gini, bilang. gini. Makanya dia nggak ngerti. Sebentar, sedikit aja. Tadi dia ini memang nggak masuk. Tadi gue udah bilang orang Kristen tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Tetapi kenapa dia hina lagi orang Kristen? Malah dia ngomongnya lain lagi. Ya udah gue balikin. Oke, lu balikin sekarang. Bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Manusia munafik, miskin, susah, pengemis kalian. Kami itu memberi, tidak pernah kami itu melihat apa yang kami beri. Kami kasih aja. Ngasih gue duit nggak pising?
Gua ngapain gua itu nggak pernah ya, nggak pernah ditipu sama iblis. Lu tahu iblis? Iblis. Lu nggak malu, lu nggak pernah kasih gua duit, lu yang keluar-keluar. Bu Yuni, Malu lo. Bu Yuni. Lu mau Halo. apa kekristenan lo? Bu Yuni, Berarti gini Bu Yun, berarti gini. masalah Allah, sabar Bu Yuni. Saya kasih bentar dulu. Bu Yuni. Bukan masalah di duitnya Bu Yuni. Iya Cuma dari tadi dan disebut apa duit. iya, tapi kenapa ke situ? Gara-gara kelakuan Bu Karena Yuni dia yang memang nggak puas hati dengan saya. bukan di situnya, bukan. Kita ini heran dengan Dia Bu nggak Yuni. pernah kasih saya duit. Kita hanya merasa heran aja, enggak Bu Yuni. Itu dia bilang ikhlas nggak akan Iya, bicara iya lagi. pasti ikhlas lah, pasti ikhlas itu. Semua yang beri sama Bu Yuni. Kan duit melulu dari tadi. Bukan karena itu, dia nyinggung ke situ karena sama apa dia, dulu? bukan Karena sama apa aku. dulu Bu Yuni? Tenang dulu Bu Yuni, tenang dulu. Bukan masalah di duitnya sebenarnya. Cuman kita akhirnya seperti ya, ini. teman-teman gantian lagi ditarik lagi, bukan Iya, karena iya. duit ya. Oke, Iya, lanjut bukan. lagi. Cuman karena kelakuan Bu Yuni. Kenapa jadi seperti ini lagi gitu loh? Oke, Pikirkan akhirat Bu Yuni. oke. Kamu Pertama gimana nggak pantas di duit. neraka pun saya rasa kamu nggak pantas Bu Yuni. Ini makanya Islam ya seperti ini. Gua ngomong duit, dia menghina Kristen padahal dia dapat duit dari Kristen. Dia ngomong oten-oten bego. Iya, di sini Iya kan? masalahnya Bu Yuni. Itu kebodohan lu Yuni, makanya lu Islam. Oke, Ketawa pertama kau. duit soal Makanya duit. ini. Ya. Ini Pertama seolah-olah soal duit. melakukan playing victim, seolah-olah jadi korban saat ini. Hey, flashback. Gua dari tadi suruh lu apa? Lihat ke belakang. Teman-teman bisa melihat Yuni yang mana yang waktu didapat, yang waktu dikasih duit dengan Yuni yang sekarang. Coba. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kita harus punya hikmat ya. Orang Kristen, saya yakin ya teman-teman semua berhikmat. Dan teman-teman semua orang Kristen itu bukan pengemis. Makanya kita memberi tangan kanan sekali lagi. Tangan kanan memberi tangan kiri itu tidak boleh tahu. Tetapi ada hal-hal yang kita harus tahu. Bahwa iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Dan kita jangan bernegosiasi dengan iblis. Ya. Dan anehnya gini loh bro, anehnya gini. Allah SWT itu menyesatkan orang kafir. Kenapa jadi menyesatkan Yuni nih? Ini kontradiksi nih Yun. Bukan duit. Dengerin Yun, dengerin Yun. Gua ngikutin aja Allah kayak SWT, dia. Dia Yun. nggak pernah kasih gua duit, tapi dia yang paling Bu Yuni. keluar-keluar soal duit. Sedangkan Bu Yuni. orang yang kasih gua duit nggak pernah keluar-keluar. Astaga, nggak bisa direm Saya loh. nggak pernah kasih gua duit, dia yang keluar-keluar. Oh, Ini aja sabar. Akhirnya dia jujur kan? Akhirnya jujur. Akhirnya jujur di sini. Udah 2 bulan Indomie nggak kasih. Ya gua harus ngomong. Karena apa? Gua selalu memberikan apapun yang ada untuk kekristenan ya. Gua ngapain kasih ke lu? Lu sampah bagi gua. Karena gua tahu lu tuh munafik. 1 jam ngomongin duit, tapi gua nggak pernah kasih duit ke orang itu, malu. Gua serius. 1 jam lu ngungkitin duit yang nggak pernah lu kasih, tapi orang ngasih ke lu. Lu nggak tahu malu memang. Hah? Bukannya lu yang nggak tahu malu ngomong kekristenan ya, padahal dapat duit dari kekristenan. Bilang orang Kristen itu bego. Sadar diri. Jangan lu pikir lu playing victim di sini. Bohong supaya dapat duit. Seolah-olah gua nih masih Iya, bohong ini. Malu. ah Kamu yang gak 1 tahu jam malu ngaku-ngaku ketemu seolah-olah gua Yesus. pernah Kalau kasih orang duit 1 kasih miliar duit sama Yumi. kamu. Itulah laganya si Pising, padahal 1 sen nggak pernah kasih saya duit. Loh, memang kalau gua kasih lu duit, gua nggak akan ngomong. Karena orang Kristen diajarkan seperti itu. Tapi karena orang-orang ini nggak mau ngomong, gue yang harus speak up supaya orang-orang Kristen itu mengerti bahwa ada pendusta yang memberikan hal yang namanya menjanjikan. Wah, gue ketemu Yesus, gue ngomong seperti ini. Apa giliran udah dikasih, di stop, jadinya seperti ini, menghina kekristenan. Bilang orang Kristen bego. Hei, iblis, kau pernah makan dari duit orang Kristen, kau hina lagi orang Kristen. Kau ini memang iblis pendusta. Hei, tidak tahu malu kau. Darah kau sudah mengalir dari darah orang Kristen itu. Udah didapatkan. Kau paham? Ini gua kira gua rungkat. Kenapa? Gue masih ada di atas.
Ya, itu jelas ya Yuni ya. Yun, berarti Enggak, Berarti, Coba lu, dengerin kenapa nasehatin dulu gue terus? Lu dong, kenapa dengerin. nggak nasehatin si Pising nih? Heran gue karena jadi sama benar yang lu. dibilang dia, gitu loh. Oh, Apa yang benar. dinasihat? Benar dong. Yang benarnya di mana? Yang benarnya di mana menurut lu? Semuanya yang dia omongin, benar itu. Gua tadi nggak Karena cerita uang duit, itu gua bisa cerita merubah gua mau balikin seseorang, duit. Yun. Lah, Uang kau itu cerita akar apa masalah. lagi, Bray? Oh, Uang itu. duit. Oke, aku nggak apa-apa lah. Nggak, Kalau gini. yang merasa ada Kita kerugian kembali dengan lah. gua, Kita kembali ke ilmu lah ya. Iya, Saya sampaikan nih, Yun. Gak pernah kasih gue duit seolah-olah dia udah ngasih Sebentar, gue 1 Yuni. miliar. Satu jam dia Saya ini ngomong. laki-laki nggak mungkin bisa nyaingin mulutmu. Saya akui. Ya, kalian sudah dengar ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Bu Yuni berbalik arah. Karena apa? Karena sudah nggak dikasih duit. Sudah nggak dikasih makan. Sudah tidak ada indomisasi. Maka dia berbalik arah. Dia menggigit orang-orang yang memelihara dia. Ini lucu dan memalukan ya. Karena apa? Di otak Bu Yuni uang. Di otak Bu Yuni itu cuma uang. Siapa ya bayar dia, kesitulah dia. Apapun dia lakukan, yang penting dikasih uang. Jadi uangnya itulah yang menjadi tuan, yang menjadi Tuhan bagi Bu Yuni. Siapa yang kasih duit, itu bos dia. Polycarpus berhenti ngasih duit. Karena kenapa? Ya karena Polycarpus kan sekarang uangnya terbagi-bagi. Banyak Polycarpus baru bermunculan. Ya, banyak yang baru muncul, jadi uang mereka terpecah. Apalagi dianggap Bu Yuni ini gigitannya nggak ada terasa lagi bagi umat muslim. Ya, kenapa Bu Yuni di stop bantuannya itu? Yang pertama, karena donatur Polycarpus itu harus pecahkan uangnya kepada Polycarpus yang baru. Muncul yang baru, dan yang paling agresif sekarang kan Agatha. Jadi uangnya tuh banyak ke Agatha, Elia Miron, dan yang lain-lain. Bu Yuni mulai ditinggalkan. Terus yang kedua, Bu Yuni dianggap sudah tidak bisa menggigit. Sudah ompong. Nggak ada lagi umat muslim yang peduli. Ya, nggak ada yang peduli dengan Bu Yuni lagi gitu. Dan nggak ada dampaknya lagi. Nggak ada efeknya lagi. Jadi, udah nggak berguna ini. Udah nggak berguna. Jadi dari sini kita belajar banyak hal, teman-teman. Ya, belajar banyak hal. Ini buat papa jahat, buat orang-orang yang mulai meniru Bu Yuni. Termasuk logika ya. Kita tahu logika, itu sebelumnya melakukan penghujatan yang luar biasa kepada agama Kristen. Bahkan dia menggunakan kostum menjadi Yesus, nginjak Bible, teman-teman. Nginjak Bible. Itu kita masuk di situ gitu. Waktu itu abang anggota API juga bang? Enggak, waktu itu pernah saya maksud, enggak, kalau setelah menginjak Bible itu aku udah nggak anggota API lagi. Sebelum itu aku mau anggota API itu masih aku di tempat yang lama dulu. Nah setelah itu aku udah bukan anggota API lagi, makanya aku dipilih karena bukan anggota API lagi. Oh iya saya paham bang. Jadi ini abang waktu itu Aku dan bilang gitu di awal tadi bang, di awal tadi itu gini, ya. Beliau itu katanya udah minta sama beberapa orang bang untuk melakukan injak Bible itu, tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang kuat. Nah waktu itu ada usulan 2 katanya, yaitu yang berani itu ada usulan dari orang lah, aku nggak tahu siapa. Katanya itu ada 2 orang tuh yang kuat keluarnya di Islam gitu, siapa? Logika sama si itu Blender kan? Itu sebenarnya kami 2 yang dipilih itu bang. Nah tetapi bedanya gini, kalau Blender ini kok dia hebat pun di ucapan, tapi dia masih nggak berani on cam dia. Nah, maka dipilihlah saya gitu. Saya lah dijatuhkan karena saya dari dulu, kalau abang udah kenal saya dari dulu kan paling keras, paling nggak ada rasa takut gitu. Karena memang saya prinsipnya gitu bang, saya nggak takut gitu. Sekalipun saya salah ya saya bertanggung jawab gitu aja. Tapi yang saya nggak habis pikir dan saya nggak terima itu, kenapa saya harus dijebak gini gitu loh bang. Itu yang saya nggak terima tuh di situ. boleh gini bang, waktu itu kan saya berpikirnya begini, abang anggota API dan pingin klarifikasi. Tapi begini bang, kalau memang abang bukan anggota API, kenapa abang naik di room Bang Zuma pada saat itu bang? Kan nggak penting juga kalau saya jadi abang, ngapain saya naik di situ? Kalau saya jadi abang sih. Oh kalau gini loh bang, Iya. kita kan masih mencoba gini bang. Kita itu masih belum percaya kita itu benar-benar ditipu nggak sih itu. Abang pernah, kalau abang pernah ketipu bang, uang atau apa, pasti abang tuh masih seperti agak mimpi dengan tidak, masih percaya antara percaya atau tidak gitu loh. Nah, saya tangkap poinnya bang.
Ya, ya. Ya, jadi saya mengalami hal itu, Bang. Berhari-hari saya mengalami hal itu. Ini benaran nggak sih? Atau cuma prank? Atau cuman gimana? Atau ada maksud lain gitu? Atau ada ini lain gitu yang saya belum tahu? Bang Jia juga nggak ada, udah berkurang Sultan. Ya kan mereka lagi sibuk dengan aktivitasnya, banyak yang harus dikeluarkan biaya-biaya lain. Kita datangkan donatur sultan-sultan yang baru kita akan datangkan. Tenang aja lu Sesti, santai aja. Santai lu. Aku alhamdulillah sultanku sekarang itu Mbak Nina aja. Ya ampun, kemana aja Mbak Parah. Ibes isunya pesen cewek micet. Iya, dibilang iya. Ih, capeknya aku jelasin itu. Kata itu ketik nomor rekening berdua. Ketik nomor berdua. Ih, gue suka nih. Agus nih, gue suka nih Agus. Ini beneran gak dia nih? Tapi dia followersnya gede tau. Dia 38. Nanti Serius gak itu? Abang Serius gak itu? Abang DM aja ke saya. DM-nya begini. Mana nomor reknya? Dengan senang hati, dengan riang gembira. Kalau serius gak itu, Bang? Lu, Bang? Tapi itu beneran gak? Lagi ngomong langsung dikit. Anjing gak gitu? Hah? Anjing gak? Inisial Bibel berjalan. Hah? Anjing gak gitu Bang Ari? Lagi ngomong. Iya, sebetulnya gitu. Sekarang apakah dia mencontohkan laki-laki muslim? Kalau aku jahat Ustadz, ku bikin fiti. Kau Ardiansah yang dilahirkan kau dari lahir Islam, begini tingkah kau kepada orang yang mualaf, malu nanti perang antara mualaf sama lahir Islam kalau aku bikin kayak gitu. Ya kan? Dia mengatakan aku tidak mencontohkan wanita muslimah. Apakah dia mencontohkan laki-laki muslim? Coba. Itu tingkahnya melawan seorang wanita, berhadapan dengan seorang wanita lahir Islam loh. Di mana lahir Islam ini kan dididik lah waktu kecil itu, ngaji kok ya nak, gitu ya kan? Lahir Islam. Nah, ini jelas-jelas luar biasa sekali tindakan orang ini. Tapi sekarang coba lihat, dia bersekutu dengan Polycarpus. Dia duduk bareng dengan Polycarpus menghujat agama Islam. Mirip dengan Bu Yuni. Kenapa? Karena uang lagi masuk banyak. Dosa-dosa dia dimaafkan oleh Polycarpus. Kenapa dimaafkan? Karena dia bisa berguna untuk menggigit umat muslim sekarang. Dia dipelihara sekarang. Ya, jadi dulu ada Raji, sekarang Bu Yuni. Ya, ada lagi logika, ada PPJ dan sebagainya. Mereka inilah, ya mohon maaf, yang menggadaikan iman mereka hanya demi uang. Hanya demi uang. Dan ini jebakan hutang ini hati-hati teman-teman. Jebakan pemberian uang ini hati-hati. Ya, kita dari dulu dikasih tahu, orang yang hutang budi, itu pasti dibawa mati. Orang yang menerima uang dari si pemberi, itu akan menjadi budak dari si pemberi uang. Apalagi ini nominalnya besar sekali teman-teman. Ya. Kamu sampai ngemis-ngemis, kamu sampai minta, itu udah kelewatan. Kamu sampai minta artinya kamu menggadaikan iman kamu untuk orang yang memberi uang tersebut. Nah, ini yang salah. Kalau Bu Yuni cuma dikasih stiker, ada orang tergerak bantu dia, itu it's okay. Dan saya rasa pipis kucing ya, atau pisi the king, kita panggil dia pipis kucing, itu juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau memang orangnya ngasih secara cuma-cuma. Tapi masalahnya Bu Yuni itu minta. Bu Yuni itu minta secara spesifik, WA, tolong bantu saya. Itu yang membuat masalah. Ya, jadi kenapa pipis kucing begitu pede? Karena dia tahu, dia punya WA tersebut. Mereka punya, mereka simpan itu. Bagaimana Bu Yuni meminta uang dalam jumlah besar kepada pribadi, lepas pribadi, donatur Polycarpus. Ya sudah, siap-siap kamu sekarang. Karena kamu sudah terikat. Mereka kasih kamu uang tuh, kamu pikir dengan cuma-cuma. Coba saya tanya. Apa dengan cuma-cuma? Mereka bilang, oh kita memberi tangan kanan, kasih tangan kiri, nggak tahu. Pret. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Mungkin ada sebagian orang, ya memberinya dengan sukacita, memberinya dengan niat membantu. Ya, sama seperti kayak dulu, saya kasih Jumat Berkah. Kita bantu di Jumat Berkah itu tanpa pandang agama. Sampai yang Kristen aja terkejut. Loh ini abang nggak ada doa-doain kami atau ceramah agama. Nggak, saya bilang, kita niatnya bantu. Beda ya, dia bilang. Kalau mereka
ya dari gereja itu tetap ada diselingi doa dan sebagainya. Oh, kami enggak, kami bilang. Ya, kami enggak. Kalau mereka, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf, apalagi nih kita bicara Polycarpus. Ya, Polycarpus itu membantu kamu karena kamu bisa dipakai. Begitu kamu nggak bisa dipakai, ya kamu tahu diri. Itu maksud dari PC the King. Tahu diri, Bu Yuni. Kalau kamu berguna, uang akan masuk. Uang tetap akan transfer ke kamu. Donasi akan tetap jalan. Tapi karena kamu sudah tidak berguna, tolong tahu diri. Tolong tahu diri. Jadi supaya tetap dikasih donasi gimana? Ya kamu pikirkan cara bagaimana menyakiti umat muslim, bagaimana menyakiti apologet, bagaimana menyerang, menggigit apologet Islam. Itu yang kamu pikirkan. Kalau kamu gigit, otomatis donasi lancar lagi. Kan begitu. Ya. Jadi disuruh tahu diri, inilah teman-teman. Jangan sampai kalian terima bantuan seperti ini. Jangan. Maka kalian akan terikat sama mereka. Akan terikat. Dan ini peringatan juga. Bukan hanya ya buat orang-orang ini ya, tapi bagi internal kita juga. Saya melihat banyak teman-teman sekarang dikit-dikit ungkit sultan-sultan ya, dan itu salah satu yang paling menjijikan. Mohon maaf, saya paling jijik. Saya katakan terus terang di sini. Saya paling jijik kalau ada orang buka Komal lagi live. Tiba-tiba ada yang ngasih paus atau singa, breng. Ya, tiba-tiba yang ngasih paus singa ya nggak masalah gitu. Itu kan mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi karena istilahnya mengapresiasi kalian. Cuman yang paling kurang ajar, ya, dia dapat singa, tiba-tiba dia bilang, oh stop dulu, jangan debat dulu, berhenti. Lagi seru-seru debat, tiba-tiba dia stopkan debat tersebut, hanya untuk bilang terima kasih ini ya, buat sultan kita ini. Apa-apaan, orang lagi debat, tiba-tiba lu stop, hanya untuk mengucapkan terima kasih buat sultan ini gitu. Nampak kali penjilatnya. Ya, saya katakan di sini, penjilat. Dengan mengkotak-kotakan, kalau yang ngasih gede namanya sultan, yang ngasih kecil orang biasa. Itu udah tindakan yang nggak benar itu. Itu mengkotak-kotakan saudara-saudara kita. Lu mengukur orang hanya karena pemberian dia lebih besar, yang ini lebih kecil. Coba saya tanya, yang ngasih singa mungkin dia karena orang kaya. Ya, bagi dia mungkin uang recehan. Sedangkan yang mungkin ngasih kamu, cuman ya kelas kalau dirupiahkan 50.000 gitu kan. Dia ngasih kamu mungkin cuma 50.000. Tapi penghasilan dia mungkin cuma 800.000, sejuta. Dia ngasih kamu tuh udah banyak sekali sebenarnya. Itulah saya bilang, lebih terpuji orang yang memberi dalam kesusahan ya, daripada yang memberi dalam kelebihan. Kita harus lihat juga kan, jeripaya orang tersebut. Jangan kamu bilang, oh ini sultan, oh kamu pelit. Karena kasihnya cuma dikit, kamu pelit. Ini kurang ajar, teman-teman. Orang seperti itu kurang ajar sekali. Dan saya benci sekali orang seperti itu. Ya, penjilat. Saya bilang langsung penjilat. Niat kamu apa? Kita ini ranah diskusi, teman-teman. Bukan lagi, kita tuh bukan streamer game, ya. Atau kamu YouTuber apa gitu kan. Begitu ada yang sawer gede, oh makasih gitu kan. Enggak, teman-teman. Kamu kalau mau itu jadi streamer gamers, atau apa YouTuber apa gitu kan, kalau ada yang nyawer gede langsung joget-joget, pargoy kamu. Memalukan loh. Kita bahas agama, lagi diskusi, ada yang ngasih saweran gede, berhenti untuk joget-joget. Joget-joget dia, teman-teman. Kacau. Ya terserah kalian lah. Ya terserah kalian kalau kalian menilai bahwa saya terlalu ekstrim ya dalam ngomong ini. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya setuju kalau uang itu bisa mengubah orang. Ini yang bahaya sekali. Banyak orang seperti itu. Berubah. Ya gara-gara uang. Gara-gara uang. Dan memang uang inilah yang bisa menunjukkan wajah asli seseorang. Orang itu bisa dinilai saat dia lagi, ya seperti ini, lagi di atas, baru kelihatan. Saya pernah bilang ya, ada seorang ibu-ibu, udah nenek-nenek, dia muji, suaminya tuh nggak pernah selingkuh. Ya dia bilang hebat, suaminya nggak pernah selingkuh. Ya nggak pernah aneh-aneh gitu kan. Terus nenek-nenek yang lain bilang, oh hebat ya suamimu ya, kalau suami saya begini. Saya nanya sama suaminya, oh hebat ya, nggak pernah selingkuh gini kan. Suaminya cerita sama saya apa? Saya semua pengen, dia bilang. Saya pengen juga nakal. Cuman nggak pernah kesampaian karena nggak punya uang. Dari muda sampai tua, nggak pernah ada uang, dia bilang. Jadi seperti itu. Banyak orang gitu kan, waktu masih di bawah, lurus dia. Begitu udah di atas, jadi selingkuh, jadi aneh-aneh, ya, jadi menindas orang lain, bahkan ada yang sampai sholat aja lupa. Itu istidrat.
Di Islam tuh istidrat. Ya, bisa dibilang ya setan juga berkontribusi membantu kamu sukses supaya kamu lupa kepada Allah. Banyak yang seperti itu. Nah, ini yang jangan sampai menjangkit diri kita, teman-teman. Ya, saya harap jangan ada teman-teman yang tertular seperti itu. Bahaya ini, teman-teman. Banyak orang lupa diri. Wah, sudah terkenal. Ya, sudah terkenal, sekarang berubah sifatnya. Mohon maaf, saya sampaikan di sini. Banyak yang seperti itu. Dulu ya, saya ingat ada beberapa kayak gitu juga. Dulu diam, ya, bagus sekali, sopan sekali. Cara ngomongnya sopan sekali gitu. Wah, tiba-tiba karena rame, wah, petentengannya minta ampun. Petentengannya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Ini yang bahaya. Ini bahaya nih teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa kesuksesan, uang, ya kekayaan itu semua mendatangkan hal yang positif. Enggak. Ada juga orang yang nggak bisa, nggak siap, maka dia akan lupa diri dan akan ya lupa Allah. Ini yang paling kacau. Lu masih lupa diri masih mending. Lupa Allah itu udah kelewatan. Dosanya nggak terampuni. Ini teman-teman harus garis bawahi dan tahu ya. Terus kembali kepada Bu Yuni, ya kalian lihat sendiri hasilnya kan. Ini Bu Yuni nih, kalau ya tetap bersikuku bahwa ya saya nggak bisa lagi menyerang Islam, saya nggak bisa lagi menyerang Bang Zuma, ya Unirifa dan sebagainya. Ya udah, masalah uang-uang yang pernah Anda terima itu akan diungkit terus, bahkan mungkin akan dikasih nampak mutasinya dan juga chattingan Anda yang meminta. Anda minta tolong bahwa listrik Anda belum dibayar, ya token sudah bunyi, Anda akan dikasih nampak WA tersebut. Siapa suruh Anda minta? Ini yang paling salah ya. Kita dikasih nggak masalah. Kita dikasih itu oke. Tapi kamu meminta sampai individual itu kesalahan kamu teman-teman. Itu kesalahan kamu. Itulah saya dari dulu selalu bilang sama teman-teman, jangan terlalu terikat dengan ada donatur besar, donatur kecil, jangan teman-teman. Ya. Unirifa pernah nanya sama saya, waktu itu saya pernah ditawari salah satu donatur yang besar. Ya, ditawari, cuman nggak enaknya ya kita dikontrol. Disuruh ke sini, disuruh buat konten ini, nanti konten ini juga ditegur gitu kan. Saya nggak mau, langsung saya bilang, nggak Pak, saya nggak mau. Saya nggak mau gitu. Sampai Rifa bilang, loh kan nggak apa-apa, kan dia suruh kamu yang positif juga. Ya positif, tapi di setir, ngapain? Itu menghilangkan ciri khas kita teman-teman. Menghilangkan ciri khas kita, yang sebelumnya kita independen. Ya, apa yang kita sampaikan semua dari pikiran kita, ini jadi nggak independen, kita disetir. Mohon maaf, itulah saya nggak pernah mau bilang, wah saya punya sultan, ini si A, si B, si C. Kalau dibilang, adakah yang membantu? Ada. Tapi saya selalu ingatkan, ya mohon maaf, ya saya terima bantuan, ya, tapi saya nggak pernah mau disetir. Itu paling penting. Kalau Anda merasa Anda membantu, terus pengen menyetir, mending nggak usah. Mending nggak usah. Ya. Itu sih. Jadi kita harus bisa jadi orang yang independen, teman-teman. Kalau Bu Yuni ini kan udah terbelenggu dia. Udah terbelenggu, coba lihat. Ya, udah terbelenggu. Nggak ada lagi marwahnya. Nggak ada lagi harga dirinya. Pilihan dia sekarang apa? Berhenti. Menghilang dari medsos. Atau kedua, ya terimalah. Terimalah tetap dijadikan anjing oleh para Polikarpus. Kalau gigitanmu kuat, donasinya banyak. Gigitanmu nggak kuat, ya makan tulanglah kamu. Kalau kerjamu nggak bagus, ya udah, mereka nggak akan kasih donasi. Itu siap-siap Bu Yuni, Anda sudah di posisi seperti itu, dan terimalah. Ini yang kamu tabur, maka itu yang akan kamu tuai. Itulah dibilang dari awal, jangan pernah, ya, jangan terima dari mereka. Jangan terima. Udah berkali-kali kita ingatkan zaman dulu, teman-teman. Udah kita ingatkan, tapi dia mau, ya sudah, kan begitu. Bagi dia juga mungkin dia merasa, oh nggak ada ruginya kok, saya dapat duit kok. Kalau besok saya nggak mau lagi ikuti perintah mereka, ya wes gitu kan, nggak ada kontrak juga. Nggak ada kontrak menyatakan kalau Bu Yuni tidak ikuti perintah mereka lagi, maka Ibu Yuni masuk penjara atau bayar denda. Nggak ada. Ya paling dihina-hina aja Bu Yuni, ya siap-siap. Sama kayak Raji gitu kan. Sama kayak Raji, konsekuensinya apa? Dihina-hina, diungkit. Kamu sudah dapat duit, kamu sudah kita kasih makan. Kenapa kamu nggak ngikuti perintah? Artinya kamu apa? Artinya kamu peliharaan yang bandel. Kan gitu. Ada orang kan gitu nganggap ya, kita udah kasih makan nih peliharaan nih. Ternyata peliharaannya berbelot, berkhianat. Wah ini peliharaan yang nggak jelas, bandel. Ya terimalah. Terima kenyataan itu Bu Yuni. Ya, itu sih yang terjadi dan
Ya kalian yang nilai sendirilah. Di sini saya tampilkan supaya teman-teman tahu apa yang terjadi. Ya, inilah realita dan kita ambil hikmahnya. Ya, kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi sama Bu Yuni dan semoga tidak ada lagi yang menyusul. Ya, walaupun kita lihat kayak logika ini kan sekarang seperti dia. Ya, logika seperti dia, terus juga ya mohon maaf saya katakan di sini ya, Hesti gitu kan. Hesti itu kan tergantung sultan. Sultannya bilang A lah dia, sultannya bilang B, sultannya bilang lompat lah dia. Nah, ini masih mending karena sultannya muslim. Saya nggak tahu kalau besok tiba-tiba ada Sultan Polycardus atau Sultan Laskar Polycardus yang ngasih duit ke Hesti terus suruh Hesti gigit Bang Zuma. Apakah dia akan gigit? Kita lihat. Ya, kita lihat. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.